6 nih Tribuners. Dan ia ini ternyata adalah seorang pengacara dan seorang politisi senior nih yang dikenal sebagai tokoh penting dalam Partai Sosialis Bersatu Venezuela nih Tribuners, atau PSUV gitu. Dan ternyata di tahun 1994 nih beliau ini diketahui menjabat sebagai seorang pengacara gitu ya, dan dia membantu membebaskan Hugo Chavez dari penjara setelah kudeta gagal. Dan Oke guys, marilah kita dengarkan penjelasan dari dosen ilmu politik Universitas Udayana tentang bagaimanakah skenario penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh pasukan khusus dari Amerika Serikat, dari Donald Trump. Bagaimanakah serangan fajar itu terjadi secara mendadak yang dilakukan di kediaman khusus Presiden Nicolas Maduro, sehingga tanpa perlawanan yang berarti. Kenapa saya katakan begitu? Karena saat terjadinya penangkapan Presiden Nicolas Maduro itu banyak para petinggi militer dari katakanlah pasukan khusus Presiden Nicolas Maduro banyak yang meninggal, dan dengan serangan yang begitu sangat ajaib ya, karena melakukan serangan fajar di jam 2 malam sampai jam 4 ya. Kita lihat penjelasan dari beliau, dosen ilmu politik Universitas Udayana. Tentu operasi yang dilakukan oleh Amerika terhadap Venezuela ini memang sudah terencana dengan sangat baik, dan bisa kita kategorikan ini adalah satu mozaik perang yang sudah mengarah pada hyperwar ya. Jadi vektor-vektor serangan mereka itu sudah menggunakan OODA ya, jadi observe, orient, decide, and act yang sangat presisi gitu. Jadi yang mereka lakukan sebenarnya sudah mereka siapkan dari bulan Agustus. Jadi di bulan Agustus itu segala sesuatu aktivitas mengenai Maduro ini memang sudah dilacak oleh intelijen Amerika. Bahkan sampai mereka mempersiapkan bangunan yang persis sama seperti safe house-nya Maduro. Jadi ketika kita melihat ya 150 pesawat, terus dengan 2 kapal induk ya, terus dengan operasi yang begitu sangat presisi ya, ini membuktikan bahwa proses pembutaan sampai pada infiltrasi dan juga decapitation strike mereka memang sudah mereka siapkan ya dengan cukup lama. Ya, ini tanda bahwa dunia hari ini telah tereskalasi ya dengan insiden yang terjadi di Venezuela. Oke guys, marilah kita dengarkan penjelasan dari dosen ilmu politik dari Universitas Udayana mengenai peran teknologi canggih dari zaman sekarang. Bagaimanakah penerapannya untuk di dalam suatu serangan militer gitu ya, dalam serangan militer atau penangkapan seseorang yang terlibat dalam suatu halnya. Jadi tentang teknologinya, bagaimana secanggih apa Presiden Donald Trump dengan pasukan khususnya bisa melakukan penangkapan yang sangat singkat, jadi sangat kalau kita ajaib mau sekali ya, dengan serangan fajar itu. Kita harus melihat ada 2 kunci teknologi sebenarnya dalam peperangan ya, dan juga dalam dunia militer. Itu ada cognitive electronic warfare. Kita melihat bahwa Amerika menggunakan F-35 itu untuk melintas, terus memberikan sinyal kepada crawler ya, yang telah diperlengkapi dengan artificial intelligence. Nah, ini digunakan ternyata untuk memetakan radar S-300 VM milik Rusia yang digadang-gadang merupakan salah satu pertahanan anti udara terbaik. Tetapi ternyata terjadi noise jamming ya, dan para pasukan militer itu tidak dapat membaca dengan baik sebenarnya ini ada kesalahan apa. Dan yang lebih menarik lagi adalah Amerika telah menggunakan AI finansial untuk melihat pola bagaimana pesawat tempur Venezuela itu hendak, ketika 48 jam ya sebelum pesawat tempur dari Venezuela itu hendak membeli bahan bakar, sudah diblok. Terus ketika kita lihat di perairan sana, ternyata kapal-kapal tanker yang mengantarkan minyak
biasanya ke Kuba dan nanti akan dibeli ke Cina, itu juga diblok transaksinya. Jadi ya tidak ada yang bisa bergerak sama sekali gitu. Dan kepasrahan ini tidak lepas karena tadi ya bukti presisi dan juga operasi yang sangat terlihat cukup mengubah cakrawala perang dan dimensi hari. Ya.